Selamat siang, Bu Siska. Selamat siang Bu Nurmei. Boleh saya masuk? Silakan Bu, silakan duduk Bu Nur. Terima kasih, Bu Siska. Boleh saya minta waktunya, Bu Siska? Nje Bu Nur silakan. Ada apa nje Bu Nur? Apa yang mau diceritakan? Begini, Bu Siska, saya mau bercerita tentang yang saya alami tadi ketika saya disupervisi oleh Bapak Pengawas Sekolah. Oh, jadi hari ini tadi Bu Nur habis disupervisi oleh Bapak Pengawas nje. Nje. Ada kejadian apa nje Bu? Apa yang mau diceritakan? Nggih, Bu Siska, begini, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah bahwa kepala sekolah tadi menerima laporan dari Bapak Pengawas Sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Nah, Bapak Pengawas itu tampak keberatan, Bu Siska. Ketika saya mengajar, itu saya tidak membawa buku teks. Sedangkan saya mengajar juga memanfaatkan sumber belajar lainnya, Bu Siska. Nah, di situ saya diingatkan oleh Pak Pengawas. Saya juga menyampaikan bahwa saya juga dalam mengajar itu mengacu pada kurikulum meskipun saya tidak menggunakan buku teks. Nah, di situ Pak Pengawas kayaknya tersinggung, Bu Siska, dan memberikan laporan terkait itu kepada Pak Kepala Sekolah. Menurut Bu Siska, gimana, Jeh? Oh, begitu. Jadi tadi saat Bu Nur disupervisi oleh Pak Pengawas, Bapak Pengawas keberatan karena Bu Nur pada saat mengajar tidak menggunakan buku teks gitu, Nje. Nah, Bu Nur, kalau boleh saya tahu, apa yang menyebabkan Bu Nur tidak menggunakan buku teks saat mengajar? Eh, Tadi saya tidak menggunakan buku teks karena memang buku teks itu eh, belum perlu saya gunakan dan saya sudah terbiasa, Bu Siska, dalam mengajar itu kadang saya tidak menggunakan buku teks karena apa? Karena saya merasa saya sudah bisa menguasai materi tersebut tanpa buku teks. Mungkin seperti itu, Bu Begitu. Siska. Nje. Ya, Bu Nur. Eh, Ketika Bu Nur mengajar tanpa buku teks, apa kelebihannya Bu Nur? Ya saya nyaman aja. Ya, kalau tanpa teks saya nyaman karena memang buku teks saat itu saya tidak memerlukannya. Dan saya dalam menyampaikan materi juga sesuai dengan kurikulumnya. Jadi tidak meskipun tanpa buku teks itu tidak keluar dari kurikulum tidak. Jadi tetap sesuai dengan kurikulum yang saya ajarkan pada saat itu, Bu Siska. Oh, begitu nggih Bu Nur. Pada saat Bu Nur mengajar, terutama pada saat tadi disupervisi oleh Bapak Pengawas, sumber belajar apa saja yang sudah Bu Nur gunakan? Nah, saat tadi saya disupervisi, sumber belajar yang saya gunakan itu saya menggunakan video. Jadi anak menggunakan video yang dimana anak tersebut browsing di dalam internet. Jadi maka dari itu kan saya nggak perlu buku teks di situ, Bu. Disitulah kenapa Pak Pengawas marah, ya marah, bahasanya marah lah terhadap saya. Oh, gitu nggih Bu nggih. Sebenarnya luar biasa sekali loh, sumber belajar yang sudah Bu Nur gunakan ini kan sudah mengikuti perkembangan zaman nggih. Jadi anak-anak kan lebih hobinya lebih ke melihat video gitu nggih. Eh, ini Bu Nur, kalau boleh saya bertanya lagi, kira-kira ketika kita pembelajaran menggunakan buku teks, apakah itu menghambat eksplorasi murid kita, Bu Nur? Ya kalau saya pikir penggunaan buku teks itu tidak menghambat eksplorasi murid, Bu Siska.
mungkin bisa menambah referensi ya, murid dalam mencari materi pembelajaran. Mungkin seperti itu, Siska. Yeah, saya sangat setuju sekali atas pendapat Bu Nur ini. Memang ketika kita banyak menggunakan sumber belajar pada saat kita mengajar, jadi murid kita itu kan dia bisa menemukan fashionnya, dia mau belajar menggunakan sumber belajar yang mana. Karena semakin banyak sumber belajar yang kita manfaatkan, maka semakin pengetahuan murid kita juga diperkaya, kan begitu nggih Bu Nur nggih. Nah, sekarang apa rencana Bu Nur Mei untuk menyelesaikan permasalahan ini? Ya, melihat apa yang kita bicarakan tadi, Bu Siska, jadi saya kok semakin terbuka, artinya mungkin buku teks itu bisa menjadi referensi, tetapi bisa juga kita ambil referensi lain, tapi buku teks itu juga penting. Dan mungkin nanti langkah saya adalah saya menghadap Bapak Kepala Sekolah. Ya pastinya saya akan minta maaf Siska, karena saya sudah mengecewakan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Pengawas pastinya. Nanti kalau memungkinkan kalau ketemu Pak Pengawas juga mungkin saya akan menyelesaikan ini, saya akan minta maaf biar tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan ya kan. Saya sangat salut ya, setuju sekali dengan rencana Bu Nur ini. Memang untuk mencegah permasalahan ini semakin terlarut-larut dan kesalahpahaman ini biar tidak terlalu berkepanjangan, memang kita harus segera menghadap Bapak Kepala Sekolah dan kalau memungkinkan nanti bertemu dengan Bapak Pengawas, ya kita akan mengungkapkan apa yang kita rasakan. Kira-kira nih Bu Nur, nanti kalau benar-benar Bu Nur ketemu dengan Bapak Pengawas, apa yang mau panjenengan ngendikankan ke Bapak Pengawas? Iya, saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar mungkin nanti menggunakan buku teks dan juga sumber lainnya ya, agar ya tujuan pembelajaran itu dapat tercapai dan kita bisa menggali potensi anak-anak kita. Mungkin seperti itu. Bagus sekali itu Bu Nur rencananya, saya sangat mendukung sekali. Nah Bu Nur, untuk mendukung rencana Bu Nur ini kan tentu Bu Nur punya komitmen nggih. Komitmen apa yang akan Bu Nur tanamkan? Apa ya Bu Sika? Ya, saya berkomitmen mungkin membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan sumber belajar yang variatif mungkin ya. Jadi untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid itu dapat menjalankan ya merdeka belajar. Jadi biar anak mengeksplor sendiri dan saya akan membuat murid-murid itu senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada paksaan dan saya akan menyerahkan sepenuhnya kepada murid-murid saya untuk memilih sumber belajar tersebut. Mungkin seperti itu Bu Siska. Luar biasa rencana Bu Nur sudah tertata dengan baik untuk menyelesaikan permasalahan, komitmen yang panjenengan buat juga sudah sangat luar biasa. Semoga permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik dan lancar dan kita mampu menjadi guru yang bertanggung jawab gitu nggih Bu Nur. Bu Siska, terima kasih sekali. Betul sekali apa yang disampaikan Bu Siska tadi. Jadi saya sangat pikiran saya sangat terbuka terkait apa yang kita bicarakan hari ini. Jadi terima kasih sekali Bu Sita. Mudah-mudahan ya kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Jadi kita bisa mengantarkan anak-anak kita. Bu Nur. Saya juga belajar dari pengalaman panjenengan tadi. Semoga ini juga bisa menjadi memperkaya nggih pemahaman kita bahwa memang sumber belajar itu memang tidak hanya satu nggih, masih banyak bisa kita gunakan sehingga nanti memang itu bisa membantu murid-murid kita lebih memahami pengetahuan mereka. Begitu nggih Bu Nur. Nggih Bu Siska.
Terima kasih Bu Siska untuk waktunya. Mohon maaf jika ada salah dari saya. Boten, nggih. Mungkin saya akan melanjutkan kegiatan lainnya. Ini ada jam mengajar. Nggih. Nggih, matur suwun Bu Siska. Selamat Iya, siang Bu Bu Nur. Siska. Nggih. Sama-sama Bu Nur, sami-sami. Selamat siang, selamat bertugas Bu Nur. Dan coaching kita hari ini, Bu Siska sebagai coach, saya sebagai coachee, saya merasa luar biasa Bu Siska. Artinya pembicaraan-pembicaraan kita juga santai, jadi tidak ada yang mungkin kaku meskipun awal-awal tadi ya kita pada saat mau berangkat kita sempat rodok kaku, sedikit kaku, tetapi saat kita pure, kita melangkah, kita terjun, kita tidak ada kekakuan sama sekali. Nah, kemudian dalam proses coaching sebagai Bu Siska sebagai coach itu juga sudah melaksanakan alur tirtanya mulai dari tujuan umum di mana Bu Siska juga menanyakan tujuan, ya, tujuan saya itu apa dari pembicaraan kita tadi secara tersirat sudah ada, ya, tujuannya itu apa. Kemudian di mana dalam pembicaraan yang berlangsung itu kita sudah apa ya, ya mengarah ke harapan-harapan yang akan kita goalnya itu apa, itu dari tujuannya. Kemudian identifikasi dari identifikasi di mana Bu Siska sudah melakukan itu penggalian, memetakan situasi yang dibicarakan. Jadi menggali tadi saya bercerita tentang ditegur kepala sekolah, kemudian di mana pengawas merasa kecewa. Nah, itu sudah menggali, jadi saya menggali apa yang saya rasakan, di mana ada fakta-fakta yang ada dalam sesi-sesi tadi, ya, itu terkait identifikasi. Kemudian untuk rencana aksi, Bu Siska sudah menggali juga apa yang harus saya rencanakan terkait dengan apa permasalahan yang saya hadapi, sehingga coachee sendiri mengalir, dia bisa menjawab kira-kira apa toh solusi yang harus diselesaikan dari coachee terhadap permasalahan itu hasil dari pertanyaan dari coach sendiri, sehingga coachee bisa menjawab seperti itu. Jadi saya bisa mengembangkan apa ya, solusi rencana yang saya buat untuk permasalahan yang saya hadapi. Jadi secara otomatis pertanyaan yang Bu Siska sampaikan itu saya bisa menjawab, oh solusi ini kudu ini, seperti itu. Nah, kemudian untuk tanggung jawab terhadap permasalahan yang saya hadapi itu sudah panjenengan sampaikan juga terkait apa toh komitmen, berarti aku ki kudu piye, saya harus bagaimana, komitmen saya harus bagaimana biar menghadapi permasalahan ini, di mana saya harus sebagai contoh saya harus merubah apa tadi rencana pembelajaran saya dengan berbagai sumber belajar. Jadi mindset saya tidak hanya rasa nggawa buku. Saya sering loh Bu belajar mengajar itu kadang ming wong tok, merasa wis apal. Nah, itu kan seperti itu. Itu sebenarnya juga kurang pas sebenarnya. Jadi dari komitmen kemudian apa ya langkah selanjutnya yang harus saya lakukan itu apa, itu semua sudah tercover. Jadi Bu Siska sudah melakukan coaching sebagai coach di mana sudah melaksanakan alur tirta dengan luar biasa dan baik sekali. Mantap. Terima kasih. Benar juga luar biasa.